على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال: وعليك بالتيامن في كل شأنك إلا في إزالة النجاسات وإزالة الأقدار والدخول إلى المواضع التي من شأنها الاستغذار، وينبغي أن يفعل ذلك كله باليسار. Alhamdulillah, masih di kita pembahasan tentang adab-adab yang dituliskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini. Beliau mengatakan, wa 'alaika bittayamuni fi kulli sya'nik, hendaklah kamu gunakan kanan, bagian kanan, baik itu tangan ataupun kaki, di segala perkara yang baik. Gunakanlah ya tangan kanan, memberi, mengambil, melakukan, meletakkan sesuatu dengan kanan. Illa fi izalatin najasat wa izalatil akdar, kecuali dalam tugas menghilangkan najis-najis. Ya, buang baik itu cebok misalnya, atau ada benda najis yang harus kita buang, sampah kah atau apa. Wa idzalatil aqdar, dan juga menghilangkan kotoran-kotoran ya yang sifatnya jelek, kotor, gunakan tangan kiri. Kemudian juga waddukhul ilal mawadhi allati min sya'niha al-aqdar, atau juga masuk ke suatu tempat yang biasanya tempat kotoran ya seperti masuk kamar mandi, daerah tempat pembuangan sampah, kaki kiri. Tempat maksiat, mau ngapain juga tapi masuk tempat maksiat, tapi masuknya seperti masuk kamar mandi kalau terpaksa masuk, tapi jangan masuk. Mau ngapain itu masuk ke tempat itu, tempat kotor juga. Tapi seandainya ada perlu sesuatu, mau ketemu orang, mau ngambil barang, apalah gitu, ke tempat-tempat kotor, masuklah dengan kaki kiri. Tapi kalau tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bersih, dengan kaki kanan. Mengambil, meraih sesuatu dengan tangan, sesuatu yang baik dengan kanan, sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang jelek dengan kiri. Fayambaghi an yuf'ala dzalika kullu bil yasar. Dari segala sesuatu, menghilangkan najis, menghilangkan kotoran, tempat-tempat yang kotor juga, maka gunakanlah semuanya dengan yang sebelah kiri. Hal-hal yang baik gunakan dengan yang kanan, hal yang buruk dengan yang kiri. Itu yang harus kita perhatikan. Makan kanan, mengambil sesuatu kanan. Ingatkan kepada anak-anak kita juga, gunakan yang kanan. Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, katakan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, bilang, ya wahai gulam, anak kecil, wahai anak, sammillah, bismillah, baca bismillah dulu. Kemudian kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu, yang bisa kau gapai, bisa sampai. Kemudian itu yang pertama, kanan. Gunakan yang baik-baik dengan kanan. Ketika memberi, ketika mengambil, dengan tangan kanan. Yang kiri-kiri, buang cebok, buang sampah, ambil pungut sesuatu yang jorok, yang kotor,
dengan yang kiri. Ataupun langkah pun begitu juga, masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan. Ya. Lain halnya masjid, masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Lalu bagaimana kalau ente mau buang hajat di tempat yang bukan kamar mandi, misalnya mau di padang pasir atau di kebun, ya. Nah, masuk mulai kiri kanannya di mana? Ya kalau ente udah tentuin, ana ini mau di daerah sini, ana mau buang hajat, ya. Langkah ke situ pakai kaki kiri, begitu. Baik. Itu kemudian wa idza atasta fahfad biha sautak wastur famaka. Kalau kau bangkis, ya. Kalau kau bangkis, maka rendahkan suaranya. Ada orang bangkis sengaja mengot, hakim. Sekampung mendengar satu kali bangkis. Ya katanya ringankan suaranya, pelanin suara ente, ya. Wastur famak, katanya tutup mulutmu, tutup pakai tangan kiri, pakai ininya nih, bagian mana kita nguap gitu. Itu juga kalau bangkis kita tutup seperti ini, kiri, ya. Kemudian ucapkan qul alhamdulillah, ya. Itu ajaran Rasulullah SAW, katanya apabila seorang bangkis, ya, bersin, ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah bersinnya dengan apa kita menjawabnya? Yarhamukallah. Kalau dia lupa baca alhamdulillah, bilang itu sebut alhamdulillah. Dia baca alhamdulillah, baru kita bilang yarhamukallah. Kemudian jawab lagi. Apa jawab yang bersin? Oke? Allah yahdikumullah, ya. Yahdikumullah wa yuslih, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, karena ngedoain lagi, Mas. Dia ngucap alhamdulillah, terus didoain nama yang dengar, yarhamukal, semoga Allah rahmatkannya kamu. Maka dijawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayat kepadamu dan diperbaiki hatimu. Ya, enak banget itu. Artinya kalau setika orang bersin itu, ya, keluar berbagai macam penyakit, makanya tutup, virus-virus kabur semuanya, ya. Ketika bersin itu anggota tubuh seluruhnya dalam hitungan detik itu berhenti, kemudian baru bekerja baru lagi. Makanya bersyukur bersin itu kita makanya mengucapkan alhamdulillah. Yarhamukal, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, itu kita hafalin doanya, kita nyebutin. Kalau ente lagi katanya bisa juga dia mengatakan bahwa itu obat juga untuk sakit kepala. Kalau ada orang bersin ente doain, insya Allah yang lagi sakit kepala sembuh tuh. Ya tuh, cari aja orang yang mau bersin kalau ente lagi sakit kepala. Ya. Alhamdulillah, wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur karena dengan bersin penyakit keluar. Ada didoain kalau misalnya sekali bersin bilang alhamdulillah yarhamukallah. 2 kali, 3 kali yarhamukallah ente marid. Allah yashfi. Allah yashfi. Biasa kalau kebanyakan bersin berarti flu itu sudah. Bilang ente marid, Allah yashfi. Semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu. Ya, doain sehat kalau kebanyakan bersinnya. Kemudian wala tabsuk illa an shimalik, jangan kau meludah kecuali ke kiri. Ya, kalau mau ngeludah, mau buang reak ke kiri.
au tahta gadamikal yusra, atau ke bawah kaki kiri ente meludah. Jangan ke kanan, ya. Kanan tempat yang baik, kiri. Kalau di kiri ada orang bagaimana? Nah, ke bawah, ya, bawah. Ya. Nah, itu kalau di jalan. Ya, kalau di ini jangan sampai meludah di tempat-tempat mulia, di masjid, apa. Ya. Harus menjaga kehormatan masjid, muliakan masjid. Ya. Au tahta gadamikal yusra, itu cara meludah. Islam ini sampai semua cara diajarin, segalanya, sampai meludah aja diajarin. Ya. Enggak ada yang agama lain ngajarin sedetail ini. Ya. Cara bersin diajarin, suruh tutup. Ya, sebelum orang ngajarin kedokteran Islam, Rasulullah udah ngajarin gitu. Ya. Nah, bersin, jangan pakai tangan kanan tutupnya. Gimana? Ntar nanti buat makan, nah, buat salaman, nggak boleh, ya. Jadi pakai kiri, ya, pakai inian lagi. Karena ini mungkin bisa ngambil sesuatu, ya. Jadi kanan ini tempat yang baik-baik, yang bersih, yang mulia. Karena nanti kita berjabat tangan dan yang lain-lainnya. Ya, itu kemudian sudah dengan kanan, kemudian cara bersin, kemudian berbusok, ya, mengeluarkan apa, ludah, apalagi sampai reak. Ya, perhatikan, jangan sampai depan orang, apalagi lagi kumpul nih. Ya, kalau inti mau mengeluarkan reak, ya minggir dulu, ya. Jangan wah depan orang kan nggak enak, yang lain kita ngedengarnya, ya. Ya, ada perlu diperhatikan. Kemudian masalah lain lagi, wa alaika bisyaddi afwahil asqiya wa takhmiril awani. Dikatakan di engkau seharusnya menutup, mengikat mulut-mulut sigayah itu, ya. Kalau orang Arab itu kan kemarin seperti dikatakan minumnya itu dari gerbeh, ya. Dari kulit, tempat minum yang dari kulit. Nah, biasanya ujung itu pakai tali diikat, ya, ya. Katanya ikat, yang kalau seandainya tempat-tempat minum itu diikat, caranya ya ikat. Atau wa takhmirul awani, tutup awani. Ya, takhmir itu artinya nutupin tempat-tempat, ya, ini tutup. Di rumah ketel kita tutup. Ya, tempat-tempat makanan dan minuman kita tutup kalau udah malam. Ya, kapan itu? Wa iqlaq babil manzil, tutup pintu. Ini khususnya la siyama indan naum wa indal khuruj minhu, apalagi kalau mau tidur atau mau keluar rumah, tutup pintu. Ya, tutup pintu semua, ya. Kalau nggak perlu lagi kita lagi di luar, tutup pintu. Nah, ini juga tadi tempat-tempat ente punya makanan, khususnya kalau malam, ya, mau tidur, semuanya itu makanan kita, minuman kita tutupin, ya. Jangan ada yang terbuka ngablak, khususnya malam, ya. Rumah juga pintu tutup, ya. Rapetin, apalagi kalau udah malam, tutup pintu, ya. Ente di dalam mau masuk kamar, ya, rapetin pintu. Karena kalau kata siapa dulu tuh, kejahatan bukan karena niat dari pelaku, apa katanya dulu? Bukan karena niat pelaku, karena kesempatan. Tapi karena kesempatan. Kadang-kadang ada orang yang nggak jahat karena ada kesempatan jadi berbuat jahat. Ada pepatah Arab bilang, ghaffil babak wa qaffil babak wala tattahim jarak. Tutup pintu ente, jangan sampai ntar ente nuduh tetangga ente. Nah, ente nuduh fulan barang hilang, ya ente kenapa? Mendingan ente tutup pintu ente, jadi nggak nuduh siapa-siapa, ya kan?
Jadi kalau ada sesuatu kehilangan karena keteledoran itu, jangan salahkan orang, inti yang teledor salah. Islam itu mengajarkan kita agar tidak teledor. Ya. Kayak ada orang mengatakan kepada Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, sahabat, akhirnya begitu keluar habis sholat teriak-teriak, kenapa katanya, bilang ontanya kabur. Kenapa kok bisa kabur? Ente nggak ikat? Kagak. Ngapa? Tawakal. Kata Rasulullah. Bukan begitu caranya. Ente ikat habis itu tawakal, nggak apa-apa. Ini kagak diikat ya. Ente pintu ya, rumah begitu juga, kunci pintu rumah ente, baru tawakal. Ini dibiarin ngablak, di situ tawakal. Konyol namanya itu kalau begitu mah namanya. Ya. Nekat itu mah orang. Ya, jadi tutup pintu rumah khususnya kalau mau tidur, dan juga indal khuruj, ketika mau keluar rumah, kunci ya. Malam apalagi tutup pintu karena bahaya juga kalau enggak ya. Kemudian wala tanamu hatta tutfi'a kulla narin fil baiti min sirajin au ghairihi au tawariha. Katanya begitu juga, janganlah kamu tidur kecuali kau sudah matikan semua api yang ada di rumahmu. Ya. Seperti apa? Min sirajin, kalau pakai lentera. Orang dulu kan lampunya pakai lampu metromak atau lampu minyak, ya. Mau tidur gimana orang dulu? Matiin dulu tiup, ya, baru tidur. Ya khawatirnya bagaimana? Ya khawatirnya nanti terjadi kebakaran. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin lampu ya, kurangin deh lampu mungkin agak aman. Tapi perlu juga perhatikan, jangan sampai jadi ada aliran arus pendek. Arus pendek tuh gimana maksudnya? Kebanyakan kabel apa gimana sih maksudnya? Hah? Biasa kan penyebab kebakaran apa? Gara-gara? Biasanya koslet. Nah, itu juga perlu kita perhatikan, jangan sampai ada yang koslet gitu. Nih Islam memikirkan sampai hal yang sedetail ini, jangan sembrono. Ini kadang-kadang sambungan colokannya banyak banget, tambahin lagi. Perlu diperhatiin juga itu kalau kalau beli sambungan itu kabel colokan yang ada banyak, ada 3, ada 4, ada yang 2 ya. Kalau ente beli jadi, kabelnya itu serabut tipis ya, ente colokin yang berat-berat bisa kebakar itu. Makanya kalau ane biasanya bikin mendingan ya cari kabel yang tebal, yang kawat atau yang serabutnya yang banyakan, itu lebih aman. Karena kalau enggak, ini yang beli jadi ini pasti sudah tipis sudah itu kabelnya. Ya kalau ente banyakin colokannya, apalagi berat semua, otomatis ini nggak kuat. Nah, bisa kebakar nih, meleleh. Terjadilah kebakaran. Nah, jadi kalau mau bikin kabel itu banyak mendingan bikin sendiri dengan kabel dengan kawat yang kabelnya itu kawat atau serabut yang tebal. Ya, ini semua juga sudah diajarkan dalam Islam agar kita berhati-hati. Ini kan di sini dicontohkannya matikan lampu, api yang terbuat, baik itu lampu ataupun juga kompor. Jangan lupa ini matiin kompor juga, perhatiin sebelum tidur, sebelum keluar dari rumah, tengok dulu ke belakang dapur. Kompor masih hidup apa mati? Ya kadang gitu mah, hampir setiap rumah kadang-kadang ada juga. Anda juga pernah begitu, lupa sampai Allah. Untung aja kebakaran gitu. Masak air sampai habis airnya, kering sampai hitam semua sudah. Ya jadi perhatikan juga kompor juga. Apalagi nanti mau pulang, mau keluar, mau tidur begitu juga, perhatikan api-api belakang. Ada yang nyala apa enggak? Ya. Colokan-colokan yang enggak penting cabut-cabutin, lampu mati-matiin, gunakan seperlunya ya. Yang ngurangin beban juga ya. Listrik kurangin kan lumayan juga, jadi listrik bayarnya kagak kebanyakan. Kalau semuanya hidup, mau tidur semuanya hidup ya. Hemat energi itu juga perlu juga, hemat listrik energi ya.
gunakan seperlunya, enggak digunakan matikan. Jangan sampai ada israf, mubazir, ya, mubazir. Ya, kamar sudah keluar matikan, pasang AC seperlunya, waktu tidur kah, waktu istirahat, enggak ya matikan. Ya, jadi kita perlu jangan sampai ada boros. Ya. Perhatikan rumah itu daripada api-api yang menyala matikan. Walaupun seandainya tinggal abunya doang, ada arangnya. Dulu kan orang masaknya pakai apa? Pakai kayu bakar tuh. Ya, matiin juga biasanya, siram dulu. Ntar si urusan besok bakar lagi lain lagi. Ya. Yang penting itu harus diperhatikan. Wala tanam hatta tudfi'a kulla narin fil baiti min sirajin aw ghairihi aw tawariha wa idza asbaha al-ina' maksyufan. Kalau kau dapatkan di pagi hari ada suatu tempat bencana apa, baik itu gelas, panci, mangkok, piring, maksyufan yang terbuka, apalagi di tempat terbuka ya. Ini di rumah aja juga. Au siqa maftuhan, atau tempat air yang terbuka juga, enggak tertutup tadi yang tadi suruh ikat. Fala tashrabil ma'al ladzi fi, jangan ente minum. Semalam ada gelas terbuka, jangan diminum lagi. Ya. Jangan. Makanya nanti kalau mau nuang ya dari dispenser aja. Tuangnya pagi aja. Kalau ada sisa nanti tutupin. Sayur di panci tutupin. Ya. Makanan di piring, ketel kita atau apa ya, teko kita tutupin semuanya. Bahkan dikatakan kalaupun cari nggak ada tutupnya, hati nanti taruh satu batang kayu begitu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nutupnya baca Bismillah. Nggak ketutup semua, yang penting nanti tutup di antara alasi kasih kayu. Walau bi'udin khuttu fawqa aniyah, di dalam Zubat dikatakan juga. Ya, taruh kayu. Oh, ada kayu apa nih? Apaan kek? Ini kan sendok. Bismillahirrahmanirrahim, sendok tutupin sendok. Ya, ucapkan bismillah. Kalau udah terlanjur tahu pagi-pagi ini gelas terbuka nggak ketutup, bagaimana minum? Jangan diminum. Ya. Ya wala tasta'miluhu illa fi mastu'mila fihi al-ma'ul mutanajjis. Ya. Ente jangan pakai air ini kecuali dipakai untuk sesuatu seperti air najis yang dipakai buat apa? Ya. Udah ente buat nyiram kembang, nyiram pohon, atau basahin jalanan. Dia tahir, wa huwa tahirun, lakin fi istimalihi khatar. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini hukumnya airnya sih tetap cuci, tapi dalam penggunaannya sangat bahaya. Panci kebuka, piring kebuka, udah semalaman, gelas terbuka, jangan diminum. Bahaya. Karena bahaya apa? Waqad dzakara Asy-Syaikh Ibnu Arabi fil Futuhat, karena telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhat, inna fis sanati lailatan mubhamatan tanzilu fiha al-adwa. Kata sesungguhnya dalam satu tahun itu ada satu malam yang tersembunyi, nggak tahu kapannya adanya. Ya, tanzilu fiha al-adwa, pada malam tersebut turun banyak berbagai macam penyakit. Fala tusadif inaan maksyufan wala siqaan mamlu'an illa dakhalathu. Mamlu'an, situ bukan mamlu'an ya. Wala siqaan mamlu'an, itu madkhul. Ya, mamlu'an. Wala tusadif inaan maksyufan, tidak bertepatan ada suatu tempat yang terbuka atau siqaan tempat air, ketel air ataupun yang lainnya, mamlu'an yang penuh, illa dakhalathu, kecuali itu penyakit masuk ke tempat. Ada satu malam yang nggak tahu kapannya tepat waktu turunnya bala. Ya, jadi nggak ada satu tempat panci ke gelas teko apa aja yang kebuka bakalan masuk itu.
Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiya wa takhmiril aniyah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk ngikat, kalau yang pakai diikat tempat-tempat minum, atau takhmirul aniyah, menutupin tempat-tempat itu ya. Wadah-wadah ditutupin. Fa idza lam tajid ma tughatti bihil ina faj'al alaihi 'udan. Nah, disebutkan kalau kamu tidak mendapatkan tutupnya, kebetulan gak ada tutupnya nih, bagaimana caranya? Katanya faj'al alaihi 'udan. Kasih letakkan di atasnya kayu. Kalau kita nggak ada sendok, garpu, nggak ada juga pulpen kayak batang yang sebatang gitu ya. Wadhkur ismallahi alaih, sebut nama Allah, wa tawakkal 'ala Allah. Taruh bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah taruh, udah bismillah, ini kita udah ikhtiar namanya, ya. Nyari tutup kagak ada. Enggak ada, cuman batang kayu doang. Udah adanya cuman siwak, pulpen, sendok, apa aja dah. Apa centong kali buat apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Malam belum tidur kita baca bismillahirrahmanirrahim. Pagi kita boleh kita minum lagi tuh pagi, ya. Ya. Khususnya ini masalah kalau kita udah mau tidur malam nih, malam-malam tutupin semuanya. Ya. Ada diginian pakai tutup saji, enggak tutup saji, baca bismillahirrahmanirrahim, tutupin semuanya. Ya. Ya. Wa tawakkal 'ala Allah. Habis itu baru tawakal. Begitu dia, ikhtiar dulu, udah enggak ada tutup, pakai yang ini deh. Pakai batang, pakai sendok, pakai centong, pakai, kemudian baca bismillah, baru tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka, cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Nah, tapi bukan tawakal yang sembrono, tawakalnya udah tawakal. Ngapain teh kagak kerja? Ya tawakal kan. Udah tawakal aja sama Allah. Tawakal sama Allah bagaimana ceritanya, nanti kagak ada usaha. Ngapain teh enggak ibadah? Ya tawakal, itu juga masuk surga. Udah kalau gitu ini jangan makan, tawakal aja, kita juga kenyang. Makan kagak begitu. Ya. Ngantuk nggak usah tidur, tawakal aja udah, tapi juga hilang ngantuknya. Nggak mungkin seperti itu. Segala sesuatunya tawakal, yang namanya tawakal itu setelah ikhtiar. Ikhtiar baru kemudian tawakal. Ente berusaha kerja, ya kerja kemudian tawakal. Ente dagang, usahakan, namanya kemudian tawakal. Ya. Ente bengong di rumah, tawakal. Nah ini konyol juga ini namanya orang ini. Aduh. Mau tawakal, usaha dulu. Kalau anda nggak ada usaha, nggak ada kerjaan, keluar aja dari rumah, ente sudah, itu namanya usaha sudah. Cari obyekan deh, mana kek. Yang penting ente keluar dari rumah, kemudian tawakal. Kalau emang ente kagak ada kerjaannya, jangan ngedekem di rumah aja, ya. Usaha, ya. Itu adab namanya kepada Allah. Dan orang yang punya pekerjaan, yang punya usaha, jangan sampai meyakini bahwa usahanya dia, bisnisnya dia, kerjaan dia yang mendatangkan rezeki. Tidak sama sekali. Berusahalah, berdaganglah, berbisnislah, ya, untuk menjalankan perintah Allah. Jadi ibadah, ya. Kerjaan kita jadi ibadah. Kemudian tawakal. Nanti Allah yang menentukan rezekinya. Ada orang yang kerjanya ringan, dapatnya banyak. Ada orang yang kerjanya berat, dapatnya dikit. Ya. Kadang-kadang ada orang yang harap, wah ada kerjaan gede nih, wah mudah-mudahan dapatnya banyak. Sedikit. Bilang ada kerjaan kan, yang ini kerjaannya kecil banget. Banyak dapatnya. Ya, nggak tahu semuanya. Yang penting kita usaha aja, kerja ikhtiar. Nanti kalau rezeki urusannya Allah yang menentukan gitu ya. Ya, ikhtiar kemudian tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang-orang yang bertawakal. Ya.
Jadi begitu, tawakal kepada Allah setelah ikhtiar. Karena kalau kita mengharap dari usaha kita, kadang-kadang kita mengharap, wah mudah-mudahan nih begini nih, gua harap wah ini kalau gua kerja gini dapatnya sekian, kalau gua kesono begini sekian, wah udah nargetin aja, akhirnya nggak sesuai target yang kita inginkan. Kadang-kadang kita nyesel, ya di luar target, hati kita jadi ya gimana ya, merasa ada kurang, sehingga kita nggak bisa mensyukuri apa yang ada. Dapat kita padahal tapi lupa, nggak bisa bersyukur akhirnya karena harapannya terlalu besar. Ya, kita ikhtiar, nanti setelah Allah berikan kepada kita dengan ikhtiar kita yang kita dapat, kita syukuri, ini rezeki ana hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kalau kita ngarep habisnya nggak sesuai harapan kita merasa kurang mulu gitu. Ya cuman segini, ya cuman segitu. Nah itu memang bukan rezeki, kan itu juga rezeki. Nanti nggak mau syukurin yang ada, bisa hilang nanti urusannya. Itu kita mengucapkan alhamdulillah. Ayo, itu perlu kita tawakal. Kata Rasulullah, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulikum la razaqakumullah kama yarzuqut thair yaghdu himasan wa yaruhu bitana." Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi." Kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakumullah kama yarzuqut thair, maka kamu akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Yaghdu himasan wa yaruhu bitanan. Burung pergi lapar, pulang kenyang. Ya. Kata Rasulullah, burung pagi pergi lapar, pulang kenyang. Itu burung katanya pergi dulu, keluar dulu dari kandangnya, dari sangkarnya dikeluar dulu, ya balik lagi udah kan. Anak tawakal, anak tawakalnya top, terus di rumah aja. Ini Rasulullah nyontohin burung terbang, enggak usaha, berarti dia keluar dulu, usaha balik kenyang. Ya kalau ente ngaku tawakal terus ndekem aja di rumah terus bilang tawakal, ya enggak, berarti ente enggak paham hadis. Ya, yaghdu himasan wa yaruhu bitana. Keluar burung cari makan, ya pulang kenyang. Kalau pun punya anak-anak loh, si induknya nyariin makanan, nyuapin anaknya. Nah itu dia, kalau masih kecil kali dia nggak pakai keluar, tungguin di rumah, diempanin sama induk. Orang tua ngempanin anak, tapi orang tua yang keluar ngasih makan. Udah bisa terbang, ya udah selesai, kewajiban orang tua udah nggak ada lagi, terbang sendiri, cari lagi udah ya. Ya anak pun begitu juga sebenarnya. Ya namanya anak itu, ini umur udah banyak masih apa? Masih diempanin aja mama bapak. Udah merasa gede, ya udah cari duit sendiri, usaha sendiri. Ya. Berusaha kalau udah merasa gede. 17 tahun ke atas, begini emang ulang tahun sekalian. Iya. Islam mengajarkan dari sedini mungkin, kalau sudah balik berarti udah dewasa. Ya. Orang yang sudah balik, akil balik, maka dalam hukum Islam sudah bisa dia bertransaksi. Orang yang sudah akil balik, dia mau dagang, dia mau bisnis, boleh. Udah boleh dalam hukum Islam. Ya. Ya. Kayak gitu orang laki perlu juga, jangan masih istilah kata masih netek aja lah, udah kerja keluar sono, masih ngempeng aja.
usaha, ya. Ya. Anak begitu juga, jangan dianggap kecil mulu. Ya kadang gitu begitu ya. Seorang orang tua itu harus mendidik anak agar dewasa. Dewasa dalam berbagai hal, dalam pola pikir. Dan kita pun ketika berhadapan dengan anak, kalau sudah dewasa, sudah akil balik, kita berinteraksinya juga jangan kayak anak kecil mulu aja. Kita ketika anak sudah dewasa, interaksi kita ketika kita berbicara, berdialog cara dewasa, biar anak mikir. Usahakan walaupun dia anak kita, tetapi kalau seandainya sudah dewasa, kita ajak bertukar pikir. Bagaimana menurut dia? Jadikan dia. Mendewasakan anak juga perlu. Jangan anak dianggap kecil mulu, ya. Udah gede, sudah jenggotan, sudah kumisan, masih dianggap kecil. Nggak seperti itu. Kapan anak itu mau jadi dewasa kalau seperti itu? Jadi orang tua pun ada peran juga untuk mendewasakan anak. Karena dewasa itu beda dengan tua. Kalau tua semua orang pasti tua. Tapi belum tentu orang tua pun berpikiran secara dewasa. Ada anak-anak yang masih muda tetapi pikirannya dewasa. Ya, tua itu pasti, dewasa itu perlu perlu pendidikan. Jadi seperti tanggung jawab kita ajarkan kepada anak-anak, kita kasih tanggung jawab. Ya, anak misalnya ada tugas kamu ini, tugas kamu ini, tugas kamu. Tanyakan bagaimana tugas kamu sudah selesai belum? Bantu-bantu rumah kayak apa? Ini juga cara pendidikan, mendidik anak-anak kita. Ya, tugasnya membersihkan atau merapikan atau apa saja, kasih tugas mereka biar mereka dewasa, ya, tahu dan tanggung jawabnya. Ya, itu juga pendidikan. Seorang orang tua tuh harus mendidik anaknya seperti itu, ya, bukan anak itu ya, anak ada aturannya. Kalau anak yang masih kecil, bayi, nah itu kayak raja, ya, masih kayak raja, ya, kita ngomong apa yang mau kita kasih. Udah berenjak dewasa dikit, nah itu perlu kita omelin. Umur 7 tahun ke atas, nah ini udah perlu kita pendidik, perlu kekerasan, ya. Kamu sholat, ini begitu. Sudah semenjak dewasa, sudah besar, nah itu dianggap sebagai teman, ya, untuk bermusyawarah. Kita dewasakan dia, ya, ketika sudah balik. Jadi tahu tanggung jawabnya. Kadang-kadang itu kenapa ada beberapa anak daripada orang tua tidak mengerti pendidikan, kurang ajar sama orang tua. Jangan salahkan anak itu nakal, jangan salahkan anaknya. Ketika anak itu rusak, anak itu nakal, pastinya kesalahan daripada orang tua karena tidak mendidiknya. Tapi kalau orang tua benar-benar mendidik anak-anaknya sedini mungkin, nah, dia nggak akan menyesal nanti. Dia akan bangga. Ini pendidikan saya, ini yang saya ajar sampai seperti ini. Ada orang-orang yang nggak peduli, sibuk sama kerjaannya sampai lupa akan mendidik anak dan istrinya. Orang-orang yang bekerja, keluar pagi, pulang malam, ya, keluar anak masih tidur, pulang anak tidur lagi, ya, sampai nggak pernah ketemu sama anaknya. Ya. Alhasil kita harus punya waktu juga buat anak-anak kita. Weekend ya sudah, jangan pakai ente main juga keluar, sudah khusus untuk keluarga, ada waktu untuk kumpul antara kita dan keluarga. Jangan sampai anak sama orang tua kagak deket, ada jarak antara anak dan orang tua. Ada orang tua yang di rumahnya kalau dia masuk orang semuanya pada takut, ya, orang rumah semuanya takut. Ini orang yang seperti ini nanti di akhirat kita dikumpulkan sama Fir'aun, sama Korun, sama Haman.
sama Namrud. Ya, orang yang kalau masuk ke rumahnya orang pada takut semuanya. Nah ini nanti orang ini dikumpulkan sama Fir'aun, sama Namrud, orang-orang bengis. Ya. Kata Rasulullah, ada orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang al-jababirah, kata wala yamlik illa ahla baitah. Dan dia bukan pemimpin, dia nggak punya apa-apa, yang dia punyai keluarganya doang. Dia terlalu angker di rumahnya, terlalu kejam di rumahnya, sampai akhirnya nanti dikumpulin sama al-jababirah, pemimpin-pemimpin bengis, sama Hitler sama kawan-kawan. Ya. Padahal dia punya di rumah doang. Iya. Jadi di rumah kita, orang rumah berusahalah agar ketika kita masuk ke rumah, orang rumah gembira, senang. Kedatangan kita dinanti, ditunggu. Kepergian kita disedihkan. Kalau ada orang ketika kita pergi, seorang kalau keluar dari rumahnya, orang rumahnya girang, wah bahaya itu berarti. Untung dia pergi. Waduh. Kalau dia datang, dia datang lagi. Wah, ini bahaya nih orang nih. Kagak didemenin ini. Ya. Khawatirnya kalau udah orang sekitar nggak demen, Allah juga nggak demen sama dia. Karena tanda-tanda seseorang yang dicintai oleh Allah, orang sekitarnya juga cinta kepadanya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, idza ahabballahu abdan nada Jibril. Allah kalau udah demen sama seorang hamba, cinta kepada seorang hamba, dipanggil malaikat Jibril. Kata ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta pada orang itu. Ente cintai dia. Cintai dia, berperintah atas perintah Allah, cinta dia. Senang sama orang itu. Enggak sampai situ doang, Jibril juga bilang kepada penduduk penghuni langit. Wa yunadi fi ahli sama, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai penduduk langit, Allah cinta kepada orang itu, cintailah kalian semua. Penduduk langit semuanya cinta. Kemudian apa? Fayudau lahul gabul fil ard. Oh, orang semuanya senang sama orang tersebut. Dan ini di rumahnya udah, orang rumahnya kagak betah di dia. Wah, arti dia juga kagak didemenin sama penduduk langit, enggak didemenin malaikat Jibril, enggak didemenin juga sama Allah. Ya. Na'udzubillahi. Jadi kita di rumah buatlah suasana rumah itu menjadi apa? Tenteram, tenang, gembira, senang. Ya. Ya. Waktunya serius-serius, waktunya santai-santai. Waktunya yang ada yang salah perlu dimarahin. Ya, waktu bersukacita kita gembira, senang. Iya, nah itu yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian ajarkan juga tawakal kepada Allah. Ya, kita bertawakal dan keluarga kita juga perlu tawakal. Kita ikhtiar kemudian tawakal. Kadang-kadang karena ikhtiar kita kadang mulus, kadang kagak mulus. Ya, itu dia. Makanya jangan kita berharap insya Allah. Ya tawakalnya itu kita mengharap kepada Allah. Ketika kita tidak sesuai dengan harapan kita, ini yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur. Ajarkan juga kepada keluarga kita tentang tawakal kepada Allah. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ini sedikit daripada ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, kita amalkan. Ya, ya tadi ini masalah dengan tangan kanan, kaki kanan, tangan kiri, kaki kiri. Tutup tempat kita ini malam-malam, setiap malam tutupin ya, air, apa namanya, panci, apa aja kalau ada makanan ada isinya tutupin ya. Tempat-tempat piring apa-apa balik-balikin tuh kalau nggak dipakai, jangan biarin ngablak. Kalau ngablak itu cuci ya sebelum dipakai ya. Agar kita terselamat dari berbagai macam penyakit yang turun yang kita gak tahu kapan ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berbagai macam bahaya. Allah selamatkan kita daripada macam musibah, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
صل على محمد طب القلوب ودوائها.